Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andi Ramdhani dari kelas C Teknik Industri Universitas Widya Tama. Di sini saya akan memaparkan tentang sebuah materi atau konsep dari Basic Supply and Demand. Sebelumnya saya mohon maaf bila video ini tidak bisa semaksimal mungkin untuk ditonton oleh rekan-rekan atau yang lainnya. Tapi di sini saya akan memperjelaskan atau menjelaskan materi Basic Supply and Demand dengan sebaik-baiknya. Dan semoga saya berdoa semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan rekan-rekan bisa beraktivitas dan kuliah seperti normal, seperti biasanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke, Basic Supply and Demand, pengantar ilmu ekonomi. Program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Widya Tama tahun 2020. Basic Supply and Demand. Di Basic Supply and Demand ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam Basic Supply and Demand itu ada beberapa cakupan. Yang pertama, penawaran dan permintaan. Yang kedua, mekanisme pasar. Yang ketiga, perubahan pada equilibrium pasar. Yang keempat, elastisitas dari penawaran dan permintaan. Yang kelima, elastisitas jangka pendek maksudnya versus jangka panjang. Dalam arti jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, memahami dan memprediksi efek perubahan kondisi pasar atau perubahan pada mekanisme pasar. Yang ketujuh, terakhir, efek dari intervensi pemerintah. Oke, sedikit saya paparkan tentang apa sih Basic Supply and Demand itu dalam pengantar ilmu ekonomi. Basic Supply and Demand, teori penawaran dan permintaan. Supply and demand dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjadi di pasar atau yang terjual di pasar. Model ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Selain itu, ini juga sebagai digunakan titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen atau bisa jadi penjual ya. Sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini memungkinkan atau ada beberapa kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran dan permintaan atau penawaran. Permintaan mungkin kata yang tidak asing bagi rekan-rekan atau yang lainnya. Tapi ada beberapa orang yang apa sih arti permintaan gitu? Bukan hanya kata minta gitu. Oke, permintaan adalah jumlah barang
atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen atau customer pada berbagai tingkat harga, dari yang tinggi sampai yang terendah, atau sebaliknya dari yang terendah sampai yang tertinggi, dalam fase atau waktu tertentu. Pada sisi lain, permintaan diartikan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang dan pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta oleh suatu pasar atau konsumen tertentu dengan tingkat harga tertentu juga pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang pertama yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Bisa jadi selera konsumen atau kebiasaan konsumen itu sendiri terhadap keinginan membeli suatu barang. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi apakah barang tersebut diminati atau tidak. Keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Jadi harga tidak akan sama, jadi tidak akan balance gitu. Tetap dari 5.000 terus tiap tahun pasti ada perbedaan peningkatan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sih. Yang keenam, distribusi pendapatan. Oke, next. Yang tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan permintaan. Dan yang kedua, penawaran. Oke, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu atau fase tertentu. Adapun teori penawaran yang dapat diartikan yaitu jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau ditawarkan ataupun jual beli berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Seperti permintaan, penawaran juga mempengaruhi berbagai faktor dalam siklus ekonomi. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait, dapat juga terikat ya, harga barang lain yang terikat dan terkait. Yang ketiga, faktor produksi, teknologi produksi, di mana teknologi dari titik 0 ya, 4.0 sampai yang akan mendatang itu 5.0. Yang kelima, jumlah pedagang atau penjual. Yang enam, tujuan perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Hukum demand atau permintaan. Di dalam permintaan terdapat hukum-hukum tertentu dan terdapat dua konsep hukum permintaan, yaitu yang pertama, jika jumlah pembeli pada harga tertentu meningkat dan orang yang bersedia menjual pada harga tertentu tidak mengalami perubahan, maka akan menyebabkan harga bergerak naik dan jumlah pembeli pun akan meningkat. Jadi pada kurva selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Jadi di sana kan kelihatan kurva dari naik penyebabnya seperti apa dan turun penyebabnya seperti apa. Yang kedua, jika jumlah pembeli pada harga tertentu menurun dan kuantitasnya menurun dan jumlah orang yang menjual pun tidak mengalami perubahan, jadi tetap gitu. Kuantitasnya, jadi perubahan terhadap kuantitas barang itu sendiri
maka harga akan mengalami penurunan dan bergerak pada equilibrium yang lebih rendah. Oke, selanjutnya terdapat kurva permintaan. Kurva permintaan dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Tugas si kurva ini adalah untuk melihat pergerakan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran pada harga di suatu barang tersebut. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya menurun. Oke, sekali lagi ya. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan yang dituangkan ke dalam gambar yang bertujuan memudahkan pemahamannya, serta kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri ke atas, ke kanan bawah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, di sini terdapat kurva permintaan ya. Saya contohkan, walaupun gambarnya agak kurang dilihat, tapi saya akan contohkan di sini. Contoh kurva permintaan. Di sini terdapat harga mangkok dalam rupiah yang ada titik A sebesar 20.000, jumlah yang diminta mangkok per mangkok ya 120. Yang kedua ada B, harga per mangkok dalam rupiah 18.000, jumlahnya 140. Yang ketiga yang C, harga per mangkok 16.000, jumlah yang diminta 160. Yang keempat D, harga per mangkok 14.000, jumlah yang diminta 180. Dan yang terakhir yang E 12.000, jumlahnya itu 200. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga mempengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Tetapi kurva ini bisa mengalami perubahan dan pergerakan dalam teorinya. Perubahan ini terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan harga barang yang bersangkutan dan yang satu lagi faktor ceteris paribus. Faktor ini selain harga juga, maksudnya selain harga barang itu sendiri, biasanya pendapatan pembeli atau selera konsumen. Jadi kembali lagi ke selera konsumennya masing-masing terhadap barang tersebut. Sebagai contoh, sebagai contoh dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta akan berubah dengan sebelumnya, yaitu sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Nah, di sini 120 mangkok jumlahnya ya, kuantiti. Di sini A menunjukkan 20.000. Ya, ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso. Jadi jumlahnya itu bertambah. Yang diminta dari 120 menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu mengarah ke titik B. Kurva A di sini menunjukkan bergerak ke kanan dan melewati,
menunjukkan pada titik B. Titik B ini harganya itu 18.000. Nah, di sini juga mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta. Oke, dan seterusnya. Jadi perubahan harga atau jumlah yang diminta oleh konsumen itu mempengaruhi karena semakin bertambahnya harga atau harganya lebih tinggi, maka jumlah yang diminta konsumen pun semakin berkurang. Di sini dapat disimpulkan, jadi si kurvanya menurun ya. Nah, sementara itu, jika yang berubah adalah faktor Ceteris paribus tadi, sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting bila pendapatan tersebut meningkat. Kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan jika pendapatan menurun. Kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Contohnya ini dapat diilustrasikan pada kurva berikut ini. Pada samping ini ya, yang tadi. Oke, selanjutnya kurva penawaran. Yang tadi kan sudah memperjelaskan tentang kurva permintaan. Kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang akan ditawarkan juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Itulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan sama slope positif, artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri, dari sini ke pojok kanan atas, berbanding terbalik pada kurva permintaan tadi, dari atas si kurvanya turun. Nah, seperti temannya kurva permintaan ini, kurva penawaran juga bisa bergeser atau mengalami perubahan karena faktor yaitu perubahan harga barang dan faktor Ceteris paribus atau faktor selain barang itu sendiri. Misalnya biaya produksi dan teknologi juga mempengaruhi. Oke, selanjutnya sebagai contoh dapat dilihat pada kurva penawaran di bawah ini. Pada saat harga bakso 16.000 ya, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Nah, 160 mangkok dan ditandai oleh titik C. 16.160 mangkok di titik C. Titik C pada kurva penawaran ketika harganya naik menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Nah, titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan ke titik B. Jadi bergerak ke atas, naik pada titik B, menyesuaikan harga dan jumlah. Harganya 18.000 dan jumlah mangkoknya itu 180, bergerak naik ke atas dan seterusnya. Nah, sementara itu jika yang berubah adalah faktor Ceteris paribus sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila teknologi meningkat, ditemukan teknologi baru yang semakin canggih dan modern, memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien. Karena bertujuan itu karena teknologi semakin kesini atau semakin maju itu, ya tujuan itu mempermudah suatu pekerjaan orang lain atau manusia itu sendiri dalam suatu bidang maupun bidang ekonomi. Kurva penawaran ini bergeser sejajar ke kanan jika teknologi menurun. Kurva penawaran
barang bergeser sejajar ke kiri maupun sebaliknya. Contoh ini dapat diilustrasikan pada kurva berikut ini. Nah, ini ya. Dari awalnya garis merah ini, dari awalnya garis hitam ini bergeser ke kiri atau ke kanan. Tergantung apa sih yang menyebabkan si kurva itu bergeser. Selanjutnya, pengaruh masing-masing faktor, baik itu permintaan terhadap pergerakan atau movement dan pergeseran shifting kurva permintaan dapat dirangkum dalam tabel berikut. Tabel hubungan antara faktor yang mempengaruhi permintaan dengan perubahan pada kurva tadi. Oke. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama harga. Harga dibagi menjadi 3, barang itu sendiri, barang subsidi, barang komplementer. Perubahan pada kurva permintaan ketika naik, ketika turun. Ketika naik bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Ketika turun bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jika harga barang subsidi, maka perubahan pada kurva permintaan bergeser ke kanan, yaitu naik, dan turun bergeser ke kiri. Jika barang komplementer naik, mengakibatkan kurva itu bergeser ke kanan dan bergeser ke kiri ketika turun. Adapun di sini pendapatan, selera, jumlah penduduk, ataupun prediksi ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Jika pendapatan pada kurva naik bergeser ke kanan dan pada kurva turun bergeser ke kiri. Jika selera konsumen, maka kurva naik bergeser ke kanan, kurva turun bergeser ke kiri. Jika jumlah penduduk, kurva naik bergeser ke kanan dan kurva turun bergeser ke kiri. Yang terakhir, prediksi tentang harga barang itu sendiri. Jika naik bergeser ke kanan dan jika turun bergeser ke kiri. Nah, di samping ini ada kurva penawaran, tidak jauh beda, yaitu cuma sebaliknya dari kurva permintaan. Perubahannya itu dari kurva permintaan, sebaliknya kurva penawaran. Dari tadinya bergeser ke kanan menjadi bergeser ke kiri. Faktornya sama. Yang cuma membedakan itu ada kebijakan pemerintah di sini. Kebijakan pemerintah dari pajak, subsidi. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi kurva penawaran ada kebijakan pemerintah, yaitu tentang pajak. Jika naik kurvanya bergeser ke kiri dan jika turun bergeser ke kanan. Dan jika yang mempengaruhi itu subsidi dari kebijakan pemerintah, maka naik itu bergeser ke kanan dan turun itu bergeser ke kiri. Nah, pengaruh masing-masing faktor ini yang mempengaruhi terhadap penawaran pergerakan atau movement dan pergeseran shifting kurva penawaran dan dapat dirangkum dalam berbagai hal. Oke, selanjutnya. Nah, dalam poin basic supply and demand ini terdapat mekanisme pasar. Apa sih mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah kecenderungan pada pasar bebas di mana harga selalu berubah. Jadi harga itu berubah sesuai dengan kondisi pasar tersebut sampai kesetimbangan tercapai. Apa sih itu harga kesetimbangan? Harga kesetimbangan adalah harga di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Itu yang maksudnya kesetimbangan. Penawaran dan permintaan. Apa sih yang mempengaruhi mekanisme pasar ini terhadap supply and demand dalam ilmu ekonomi ini atau penawaran dan permintaan? Di sini terdapat berupa kurva ya.
pada harga yang lebih tinggi P1 di sini terjadi shortage ini, maksud sebelumnya shortage ini situasi di mana jumlah permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan. Dan sebelumnya ada P1, ada P0 dan P2. Oke, pada harga yang lebih rendah P2 di sini, pada P2 terjadi shortage di mana jumlah permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan, sehingga harganya akan meningkat. Nah, P1 dan shortage di sini kuantiti itu jumlah. Jadi ketika P1 mengalami surplus atau di mana jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah permintaan akan meningkat, dan sebaliknya P2 akan turun. Oke, next. Nah, perubahan pada kesetimbangan pasar. Apa sih yang mempengaruhi kesetimbangan pasar ini terhadap supply and demand ilmu ekonomi ini? Oke, kita jabarkan. Kesetimbangan baru setelah pergeseran kurva supply, maka diakibatkan kurva supply bergeser ke kanan dari kiri ke kanan, dan di sini ada panah. Nah, terjadi pada harga yang lebih rendah P3 dan jumlah yang lebih banyak. Nah, quantity di sini ditulis sebagai contoh Q3. Nah, dapat disimpulkan dalam pergeseran kurva supply ini yang awalnya tetap gitu ya, tetap ketika ada perubahan kesetimbangan pasar berubah menjadi bergeser ke kanan. Nah, di sini terdapat ilustrasinya sebagai berikut. Nah, di sini juga mempengaruhi price atau harga yang lebih turun dibandingkan P1 tadi. Nah, selanjutnya kesetimbangan baru setelah pergeseran kurva demand. Ketika kurva demand bergeser ke kanan, maka kesetimbangan pasar akan tercapai pada harga yang lebih tinggi. P3 harganya lebih tinggi daripada P1 dan jumlah yang lebih banyak, yaitu Q3. Q3 lebih banyak dan harganya juga lebih tinggi karena mempengaruhi kesetimbangan pasar tadi. Dan selanjutnya kesetimbangan baru setelah kurva supply dan demand bergeser. Jadi kedua kurva ini menyatu dan mengakibatkan beberapa ilustrasi kurva di sini nih. Nah, supply dan demand keduanya bergeser ke kanan akibat perubahan kondisi pasar tersebut. Pada gambar ini, kesetimbangan baru terjadi pada harga yang lebih tinggi. Perubahan ini tergantung pada kemiringan masing-masing kurva. Dalam kemiringan ini diakibatkan oleh berbagai faktor yang saya sudah jelaskan tadi. Yang terakhir, dalam basic supply and demand ini terdapat efek dari intervensi pemerintah. Apa sih dampaknya bagi ekonomi? Nah, akan saya jabarkan ya. Intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Intervensi pemerintah dalam penyedia dan pengelolaan begitu tergantung pada kondisi pasar tersebut. Jika pasar efektif, intervensi pemerintah cenderung rendah. Secara umum, pemerintah hanya memposisikan dirinya sebagai pengawas, sementara penentuan diserahkan ke pasar atau sektor swasta. Tetapi jika pasar tidak efektif, nah kebalikannya dari tadi. Dalam contoh, misal masih ada kesenjangan antara permintaan masyarakat dan penawarannya, pemerintah di sini harus bersedia masuk sebagai pelaku pasar, baik langsung maupun lembaga yang sudah mapan atau terpercaya seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, pasar yang efektif tidak akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif. Adapun dalam mengatasi kegagalan pasar,
atau market failure, yaitu dengan kekakuan harga, monopoli, serta eksternalitas yang dapat merugikan. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peran ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi yang baik, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, yang pertama, penetapan harga minimum atau floor price. Yang kedua itu penetapan harga maksimum atau selling price. Atau secara tidak langsung nih, penetapan pajak, pemberian subsidi. Nah, pada dasarnya dalam secara tidak langsung maupun langsung, intervensi pemerintah hanya untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan harga tertinggi. Nah, jadi pemerintah hanya mengawasi terhadap suatu interaksi dalam mekanisme pasar agar kesenjangan terhadap konsumen atau produsen tidak terjadi. Ya, mungkin dari sekian yang saya sampaikan terhadap materi basic supply and demand ini dalam perkuliahan pengantar ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya mohon maaf bila apa yang saya paparkan masih kurang, mungkin kekurangan terletak pada saya dan kesempurnaan terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.